Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Edo di ibadah sekolah minggu online Minggu 4 September 2022. Nah teman-teman, yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita penuh semangat, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian yang akan kita nyanyikan adalah Selamat Pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang boleh kami lalui dan jalani. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh diberikan nafas kehidupan daripadamu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Engkau berkati supaya ibadah sekolah minggu online ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik.
Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, masih bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Pagi anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kita siapkan Alkitab kita. Anak-anak bisa membuka kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Yuk, sebelum kita membacanya dan kita mendengarkan ceritanya, kita buka dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi ini Bapa. Tuhan tolong pimpin kami Bapa, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi Bu Elis bilang kalian menyiapkan Alkitab kalian, membuka Alkitab kalian dari Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Judulnya adalah Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah,
Ini ayatnya kan panjang sekali ya. Anak-anak nanti bisa membacanya bersama dengan mama, papa, kalau yang belum bisa membaca, atau kalian juga bisa membacanya sendiri. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, sebelum kita memasuki ceritanya, yuk kita sama-sama melihat video berikut ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama
bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Anak-anak, pada waktu itu terjadi kelaparan di berbagai negeri, termasuk Kanaan, negeri tempat Bapak Yakub dan keluarga besarnya tinggal. Bapak Yakub berkata kepada 10 ke 10 anaknya, "Anak-anakku, ku dengar di Mesir ada banyak persediaan gandum. Kalian harus pergi ke sana untuk membeli gandum." Kemudian mereka berangkat menuju Mesir. Mereka berangkat dengan semangat, walaupun jaraknya sangat jauh dari Kanaan. Ketika sampai di Mesir, mereka berjumpa dengan seorang pejabat penting yang mengurusi persediaan makanan di sana. Segeralah mereka sujud menyembah karena mereka mau meminta pertolongannya. Pejabat penting itu adalah Yusuf. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengenalinya. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf menuduh saudara-saudaranya itu sebagai mata-mata atau pengintai yang akan menyerang negeri Mesir. Yusuf melakukan hal itu karena ingin lebih lama bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf ingin mengetahui keadaan dari adiknya dan bapaknya yang sangat Yusuf kasihi. Yusuf jadi ingat waktu itu dia pernah bermimpi. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya, mimpinya Yusuf? Yusuf melihat ada gandum di tengah-tengah, gandumnya Yusuf di tengah-tengah, dan gandum punya saudara-saudaranya itu menunduk di hadapan gandumnya Yusuf. Nah, adik-adik, ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Kira-kira saudara-saudaranya gimana nih? Tahu nggak anak-anak? Enggak. Saudara-saudaranya Yusuf tuh sangat takut. Saking takutnya karena dituduh, mereka bilang, enggak. Kami hanya ingin membeli gandum di Mesir. Kami bukan pengintai. Itu kata saudara-saudaranya. Kata Yusuf, sebagai seorang yang berkuasa di Mesir, dia bilang, "Aku tidak percaya." Pura-pura galak. Saudara-saudara Yusuf menjelaskan, "Kami 12 bersaudara, namun salah seorang dari kami sudah tidak ada lagi. Satu lagi masih ada di rumah bersama orang tua kami. Dia adalah anak yang paling bungsu." Tapi Yusuf tidak menghiraukan penjelasan mereka. Malah Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah 3 hari kemudian, Yusuf berkata kepada mereka, "Kalian kuizinkan pulang dengan membawa gandum dari Mesir, supaya keluarga kalian di sana di Kanaan tidak kelaparan. Tetapi salah seorang dari kalian harus aku tahan, yaitu Simeon. Kalian harus membawa saudara kalian yang bungsu ke sini sebagai bukti bahwa kalian tidak berbohong. Supaya aku juga yakin kalau kalian itu bukan pengintai." Saudara-saudara Yusuf semakin cemas. Mereka harus meninggalkan salah seorang dari mereka di Mesir. Mereka khawatir ayah mereka, Bapak Yakub, akan sangat sedih. Karena Bapak Yakub sudah kehilangan siapa anak-anak? Iya, betul.
Bapak Yakub sudah kehilangan Yusuf. Saat ini juga bahkan Bapak Yakub juga harus kehilangan Simeon karena harus ditinggal di Mesir. Jadi mereka saling melihat saudara antara satu dengan yang lain. Mereka saling pandang memandang lalu sambil berkata, "Ini akibat perbuatan kita kepada Yusuf waktu itu. Kita membiarkan dia memohon-mohon pada kita saat ia dimasukkan ke dalam sumur. Sekarang kita menerima akibatnya." Ketika Yusuf mendengar percakapan mereka itu, ia pergi bersembunyi dan menangis. Karena apa anak-anak? Karena Yusuf mengerti bahasa mereka. Saat itu mereka di Mesir menggunakan bahasa Mesir dan orang-orang Israel menggunakan bahasa Israel. Dan akhirnya setelah Yusuf menangis dan dia kembali lagi ke saudara-saudaranya, Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk pulang. Namun sebelum pulang, tanpa saudara-saudaranya tak ketahui, tanpa sepengetahuan mereka, Yusuf mengembalikan uang untuk membeli gandum, dimasukkan ke dalam karung gandum mereka masing-masing. Yusuf juga membawakan bekal kepada mereka untuk perjalanan pulang. Lalu pulanglah saudara-saudara Yusuf ke Kanaan dengan sedih. Karena apa anak-anak? Simeon ditinggal di Mesir. Dan mereka harus balik lagi ke Mesir untuk membawa Benyamin. Dalam perjalanan pulang, saat beristirahat, salah satu dari mereka membuka karung, lalu memberi makan keledainya. Ia terkejut karena ada uang di dalamnya. Uang tadi dikembalikan oleh Yusuf dan dimasukkan ke dalam karung gandum. "Hah? Uangku dikembalikan? Lihat, lihat. Di dalam karungku ada uang." Mereka gemetar dan saling berpandangan lalu berkata, "Apa yang telah Allah perbuat untuk kita?" Sesampai di rumah, mereka menceritakan kepada Bapak Yakub. Mereka takut sekali anak-anak. Lalu mereka tambah terkejut ketika mengasongkan karung gandum tersebut. Ternyata pundi-pundi uang milik mereka semua dikembalikan dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, anak-anakku tersayang, walaupun Yusuf telah diperlakukan oleh kakak-kakaknya dengan tidak baik, namun Yusuf tetap mengasihi mereka dan mau menolong mereka dari kesulitan. Sekarang, apakah anak-anak di rumah mau juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama? Walaupun orang yang kalian tolong itu tidak baik terhadap kalian. Contohnya apa Bu Elis? Contohnya, kakak kalian tidak pernah mau meminjamkan sepeda. Namun ketika kakak jatuh dari sepeda, kira-kira adik-adik mau menolong nggak? Kalian mau menolong kakak kalian nggak? Nah, atau misalkan ada lagi, anak-anak dimarahi oleh papa mama karena adik kecil, kalian punya adik dan adik kalian itu mengadukan kepada mama papa kalian. Nah, pada saat adik kalian masih yang kecil tadi sakit, kira-kira kalian mau menemani tidak? Tuhan ingin memakai anak-anak menjadi penolong bagi saudara-saudara seperti Yusuf menolong saudara-saudaranya. Jadi, kita bisa merasakan kasih Tuhan terhadap kita. Apakah kalian ingin menjadi saudara yang menolong?
seperti Yusuf, sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi keluarga, saudara, teman, bahkan sesama. Yuk, sebelum kita mengakhirinya, Ibu ada ayat hafalan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ulangi ya, untuk ayat hafalan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah dibuka semua? Yuk kita baca bersama-sama. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke anak-anak, sekarang kita bisa tutup dalam doa. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak atau telah memperlakukanku dengan tidak baik, aku ingin mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui sikap dan perbuatanku. Tolong aku ya Tuhan, sehingga aku bisa belajar untuk mengampuni dan mengasihi sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau melihat nih aktivitas-aktivitas yang sudah teman-teman kirimkan di minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman kumpulkan terlebih dahulu, dan nanti ketika teman-teman datang ke sekolah minggu onsite, teman-teman bisa memberikannya kepada guru sekolah minggu. Atau teman-teman juga bisa menitipkan persembahan kepada papa mama yang mengikuti ibadah onsite di gereja. Selamat memberikan persembahan. Nah, teman-teman, sebentar lagi ibadah kita mau selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan menyayangi kita. Tuhan memberkati kita tanpa membeda-bedakan kita. Tuhan selalu sayang kepada kita dan selalu cinta sama kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu sayang dan cinta sama Tuhan. Dengan berdoa, membaca Alkitab, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhan cinta semua anak.
Wah, tidak terasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, yuk mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala rahmat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kami menjalani ibadah sekolah minggu online. Engkau berkati firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya. Kiranya aktivitas kami bisa menjadi berkat dan bisa memperlihatkan nama-Mu. Engkau berkati aktivitas kami sehingga aktivitas kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekian ibadah sekolah minggu online hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.